Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Erik Irwansyah. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Oke. Nah, sekarang kita pengen menambahkan fitur login nih. Kita udah punya fitur ini nih, halaman utama. Kita anggap ini halaman utama ya. Nanti kita bikin halaman utama yang sebenarnya. Ini data mahasiswanya ya. Kita udah punya dan kita sudah implementasikan Bootstrap ke seluruh halaman yang kita punya. Nah, kita pengen kayak orang-orang nih pengen punya form login juga dong, masa buka langsung ke sini kan gitu. Kita pengen punya kredensial, terus kita bisa login ke sini lihat data-datanya. Kalau yang nggak punya kredensial yang tepat nggak bisa melihat ke sini. Nah, gimana tuh caranya? Nah, kita bakalan bikin cara atau form loginnya dari awal nih. Gimana caranya teman-teman? Ini pertemuan 19 ya. Nah, kita bakal bikin satu tabel baru di database kita. Kita hanya punya satu tabel ya di sini namanya tabel mahasiswa. Nah, kita pengen bikin tabel baru nih. Teman-teman buka dulu nih localhost teman-teman, php myadmin ya. Localhost slash php myadmin. Nah, kalau sudah di sini, teman-teman buka database yang kita bikin sebelumnya ya. Kita punya database yang namanya php dasar. Kita nggak pernah ganti-ganti dari awal series ini. Oke? Kita hanya punya satu tabel. Kita pengen bikin tabel baru. Kalau teman-teman sudah di sini, sudah bareng-bareng, teman-teman bisa klik di sini buat tabel baru atau di sini juga boleh. Kita klik di sini aja biar gampang. Kita bikin di sini misalkan ya user. Kita bikin 4 aja kolomnya dulu. Kita belum kepikiran mau bikin berapa ya. Kita bikin 4 aja dulu, nanti kita bisa hapus atau kita kosongkan aja. Nah, di sini apa yang kita butuhkan? Tentu saja kita butuh ID usernya ya, teman-teman. Lalu kita butuh apa lagi nih? Simpel aja kita butuh namanya ya, nama user. Di sini baru kita bikin username-nya. Lalu di sini kita bikin passwordnya. Nah, tipe data teman-teman masih ingat tentunya ya. Kita udah belajar mengenai tipe data sebelumnya di sini. Kalau untuk yang tipe teks kita bisa pakai varchar. Kalau untuk karakter yang bisa dihitung misalkan seperti nama nih tidak lebih dari 50, 100 misalkan yang bisa kita tentukan gitu. Username juga kita bikin varchar. Ini juga varchar ya. Nah, nama ini nggak bakal lebih 50 nih. Ada yang namanya lebih dari 50, mungkin kebanyakan. Kita bikin 100 lah biar aman ya. Username-nya kita bikin pendek saja, 10 saja teman-teman username-nya. Passwordnya kita bikin biarlah kita bikin aman saja ya. Kita bikin 100 semua. Varchar ini kan teman-teman sudah tahu maksudnya apa. Yang tidak bisa dikira-kirakan gitu. Berapa karakternya, tetapi kita batasin gitu. Oke. Nah, sudah kita pengen taruh di sini, teman-teman, auto increment untuk ID usernya biar dia nambah otomatis. Setelah itu sudah kita simpan. Nah, sekarang tentu saja kita butuh data dummy-nya ya, teman-teman. Kita tambahkan data dummy-nya, klik di sini insert ya. Kita kasih di sini namanya saya kasih nama saya sendiri aja, Erik Irwansyah. Username-nya Erik Irwansyah. Satu misalkan seperti itu. Passwordnya misalkan 1 2 3 4 5 6. Oke, kita kirim. Kita udah punya ya passwordnya, username-nya ya. Nah, untuk password ini kita punya pembahasan sendiri nantinya mengenai hash, mengenai enkripsi password. Ini kan kita bisa terlihat nih passwordnya apa, 1 sampai 6. Nih kan gampang sekali dibobol gitu. Nanti kita akan bahas mengenai encryption, tapi nggak di series kali ini, oke. Kita udah punya tabel baru, kita pengen bikin form loginnya. Oke, gimana caranya? Kita pengen bikin dulu teman-teman di sini, yaitu halaman baru. Ini pertemuan 19 harusnya ya, saya belum ganti. Kita kasih baru ini, kita bikin login ya, login PHP. Ya. Nah, di sini kita bakalan butuh ini lagi ya, teman-teman. Kita kopas saja dari sini, teman-teman. Ya, seperti itu, dan footernya juga ya. Di sini kecuali ini ya kita nggak butuh, kita hanya butuh ininya aja. Oke, nah di sini kita butuh yang namanya container teman-teman, div container. Kita langsung saja tabnya kita kasih, kita bikinnya agak ke atas saja.
Nah, kita cari di sini teman-teman, di Bootstrap ini ada namanya form ya. Kita cari ini ya, ini form teman-teman di Bootstrap. Di bagian form control ini ya, ini ya teman-teman. Seperti ini, banyak sekali form-form yang bisa dipakai ini teman-teman. Gini ya nih. Password, kita pakai yang ini aja kali ya. Ini static email. Dia nggak bisa dirubah nih kayaknya. Nih. Gitu ya. Juga nih keren. Kita pakai yang ini aja teman-teman. Yang ini. Tapi kita ganti nanti ya untuk bagian emailnya. Copy, kita paste di sini ya. Gini. Nah, di sini static emailnya kita ganti ini. Kita ganti. Nah, ini kita kasih ganti jadi username. Teman-teman ganti tadi ya, form control aja ya jadinya ya, biar dia bisa. Kita akses dulu login.php. Salah, php ya. Ini teman-teman ya, ini masih di disable ya. Ini kita hapus saja. Oke. Kita hapus biar dia nggak read only. Oke, seperti itu. Nah, tergantung teman-teman pengen nambahin tabel atau enggak di sini. Ini kan terkepanjangan nih, kita bisa tambahin tabel sebenarnya ya. Oke, nah teman-teman, kita bikin gini aja dulu form loginnya ya teman-teman. Kita tambahin button di sini ya. Oke, kita lupa nih teman-teman, form ya. Kita tambahin button di sini, di bawahnya itu button. Kita kasih type-nya itu submit ya, untuk mau submit nanti. Dan kelasnya itu button primary ya. Nah, kita kasih di sini login. Oke, nah. Apalagi dong? Kita perlu formnya. Kemana? Akan ngarahin ini ya. Ini mau kemana gitu? Ini formula yang akan handle kan input data tadi. Teman-teman udah belajar nih. Kita udah belajar nih teman-teman cara melakukan input data, update ya. Itu menggunakan form ini ya. Actionnya kita kesini aja dan kita pakai metodenya itu post. Oke. Kita cek dulu teman-teman. Oke, ini di sini karena kenapa kita nggak masukkan dia ke dalam div ini ya. Div dari kontainer kita. Oke, gini. Bisa teman-teman bikin di sini atau bisa kita bikin lebih besar dan large ya. Oke. Kita bikin kayak gitu aja dulu. Nanti kita perbaikin ya seiring berjalannya waktu. Nah, di bagian login ini dia mengirimkan sesuatu nih. Kalau kita bisa cek nih teman-teman, kita includekan dulu dari koneksi kita ya. Nih, kalau kita cek ya if is set, jika ada ya, kita udah belajar tentang ini if is set post super global variable dari post. Kita belum kasih nama ya, sorry saya lupa namanya apa. Login. Dan kalau teman-teman lihat di sini kita juga belum kasih nama di bagian ini ya, namanya ya. Ini namanya password dan ini namanya user. Login. Maka kita akan coba pardam ya. Apa sih isinya post ini? Benar nggak dia ada isinya? Kita coba lihat teman-teman. Ini ada ya isinya. Kita lihat ya ada ya. Ini ya isinya ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita bisa manipulasi dan kita bisa memanfaatkan yang dibawa oleh form login ini ke database kita untuk melakukan login. Gimana caranya? Kita tampung dulu teman-teman. Di sini user. Jangan lupa teman-teman, kita untuk menghindari SQL injection kita tambahkan
kita ambil entities, lalu kita tambahkan strip text ya. Ini aja cukup. Kita tambahkan post user, kita tambahkan juga pass ya, entities, kemudian strip text dari post password pass ya. Oke, nah gitu. Jangan lupa titik komanya. Kalau kita sudah punya, teman-teman, kita mau bandingkan dulu apakah ada user itu di database. Jadi kita query dulu ke database ya. Kita bikin di sini query dulu. Kita select misalkan. Select tentang from user ya, tadi database-nya, tabelnya where usernya itu sama user apa namanya tadi, saya lupa, username name itu sama dengan si user ini. Oke, kita eksekusi ya, eksekusi MySQL query. Kita butuh variable count-nya sama query-nya. Kita udah belajar mengenai ini. Oke. Kalau ya kita cek di sini, jika MySQL 6 rows ya, artinya MySQL 6 rows itu dari exec ini itu lebih besar dari 0. Berarti ada tuh apa namanya, datanya. Kalau ada datanya, kita query lagi teman-teman untuk mengecek apakah benar tuh passwordnya itu sama atau enggak gitu. Ini kita nggak butuh, kita ambil dulu datanya ya, result. Ini kita ambil MySQL fetch search dari exec tadi ya. Nih, kita ambil datanya, kita ambil pertama, kita ambil usernya itu result username sama password. Nanti result password pas ya, pas aja ya. Nih, kita ambil, kita bandingin apakah gitu ya, pas yang di atas itu sama dengan pas yang di sini, yang ada ininya ya, yang ini ya. Nih, jika ini sama dengan yang ada di database, maka kita login ya. Kita arahkan ke home gitu ya. Pertama kita bikin sessionnya dulu ya. Session start. Ini session ini kita perlu nantinya untuk melakukan keamanan ya. Session start, kita bikin di sini session misalkan nama ya, berasal dari result, berasal dari ini ya, user ya, user itu udah tampung tadi. Lalu session username itu berasal dari enggak ya, kita belum bikin tadi ya, belum kita tampung ya teman-teman, sorry. Yang ini kita belum tampung, kita hanya tampung tadi username-nya ya. Ini nama ya, nama user. Kemudian yang terakhir kita copy saja, ini passwordnya. Pas. Itu pas. Oke, nah. Lalu kita arahkan nih teman-teman header. Ini kita tambahkan ini ya,
location. Kita arah kemana? Ke index.php, teman-teman. Kita punya index nggak di sini? Ya, ini ya index, teman-teman. Kita ke index. Nah, kalau udah gini, udah bisa dia memanfaatkan nih. Tapi kita mau bikin validasinya dulu. Ini kalau ada di database, ngapain? Kalau nggak ada, kenapa gitu ya? Kalau nggak ada gimana gitu? Kalau nggak ada, kita bikin di sini script echo ya. Kita kasih tahu, oh kalau itu nggak ada gitu ya. Script. Kita kasih di sini alert ya. Alert. Username tidak tersedia, terdaftar ya. Silahkan coba lagi. Oke. Kemudian kita kembaliin script. Di sini kita balikin lagi nih comment locationnya, ref. Kita arahkan ke login lagi. Oke. Kemudian kalau passwordnya nggak sama, ini ya, else berarti kita copy saja nih teman-teman. Password salah. Nah, kita simpan. Kita coba arahkan ke login ya ini ya. Kita refresh. Kita lihat di line 50 kayaknya ada yang belum titik koma ya ini ya. Kita lihat lagi, ada yang lagi nggak ada ya. Login. Oke teman-teman, ini tadi kita salah ya. Ini tadi kan 2 nih, kita 1 aja ya. Ini kita coba. Oke, kita coba lagi yang lainnya. Kita coba betul ya. Passwordnya yang salah. Oke. Nah, kita sudah punya nih fungsionalitas untuk login. Kalau kita login dengan yang benar, akan diarahkan tidak ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Ya, kita diarahkan ke sini ya, karena kita udah betul loginnya. Nah, sekarang kalau kita kembali, ini balik lagi login nih. Ini ngapain login tadi kalau kita kayak gitu ya. Nah, itu kita gunakan fitur ini ya, session ini teman-teman. Jadi kita bisa bikin validasi di sini. Kalau gitu ya. If jika ada, satu ada ya, session apa? Session username. Kalau ada session username, maka kita arahkan ke ini aja, ke index teman-teman. Ini ya, kita arahkan ke sini. Jadi dia nggak bisa balik lagi ke login ya, karena dia sudah punya session loginnya. Oke. Nah, kalau kita gini, kita refresh ya. Plan 5. Kita refresh teman-teman. Login, kita kembali lagi. Oke, nah, kenapa dia belum bekerja? Kita lihat di sini. Oke, ini kita cut aja, kita pindah ke atas. Di sini kita bikin juga validasinya ya. Ini kita ambil
Em, kita paste di sini. Kita paste. Tapi di sini kita bikin jika nggak ada gitu ya. Kita ke login lagi. Ini session start. Kalau kita pindahin ke sini sessionnya. Hapus. Oke teman-teman, kita salah memposisikan sessionnya ya. Dia nggak bisa lagi kembali ke login ya, kecuali kita log out. Nah, sekarang tugas kita mau pengen tambahin logout ya di sini. Di bagian header ya teman-teman. Di sini kita butuh kita taruh di mana ya? Di sebelah ini aja ya kayaknya. Drop down tadi. Ini. Kita kasih sini logout. Ini logout ya. .php. Kita bikin dulu teman-teman, di sini namanya logout ya. Logout.php. Kita sesi ini kita start dulu. Lalu kita destroy. Kita kembalikan ke apa namanya, ke index ya, ke sini. Ke sini lagi teman-teman. Kita ambil aja di sini. Ke login maksud saya. Ini ya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kalau kita refresh, nah, kita klik, ya, kita nggak bisa lagi kembali tadi. Kita harus login dulu. Oke, teman-teman, kita sudah punya datanya ya teman-teman. Nah, tinggal sekarang kita pindahin nih data yang ini nih, kita pindahin ke halaman data saja, bukan home. Ini kita bikin selamat datang gitu ya. In case biar ininya berfungsi lah teman-teman. Sebagaimana mestinya gitu ya. Biasanya indeks itu isinya selamat datang ya, belum data yang ditampilkan. Kita bikin di sini data MHS. Nah, ini tidak masalah teman-teman kalau kita ganti namanya ya. Kalau nggak diganti dia masalah ya. Ini indeks ya tentunya. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita bikin dulu file baru sama namanya di sini index.php. Karena kita mengalahkan halaman login itu ke index.php ya. Kita pengen bikin, kita ambil di sini ya, di bagian mana ya? Lihat di sini example-nya. Kita pakai jumbotron aja kayak teman-teman. Kita lihat di sini jumbotron. Teman-teman klik di sini ya, kita pilih yang versi 4.6. Di sini ada namanya jumbotron di bagian komponen. Nih ya. Kita copy aja ini teman-teman. Nih. Kita pindahin ke sini. Tapi sebelum itu, oh ya saya lupa nih, sebelum itu kita harus inikan dulu ya ini. Dari sini ke sini ya. Header aja kita include ya. Kita ambil dari sini aja. Copy, kita paste di sini. Ini aja kita ambil. Gak usah ya, ini aja. Harusnya kita bisa tambahkan itu aja teman-teman di situ. Footer ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung paste aja ini. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu di sini container ya. Div class container. Nah, di sini di bawahnya kita taruh ini ya. Kalau kita cek next ini ya munculnya ya. Nah, kita bikin dia ke tengah aja, mt5 gitu coba. Nah, gini ya. Kita bikin di sini hello world-nya ganti ya. Selamat datang gitu ya. Selamat datang.
di website saya. Ini biarin ya. Teman-teman bisa ganti di sini apapun terserah. Teman-teman bisa tambahin gambar juga di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada card ya. Kita gunakan Jumoturn saja. Nah, di bagian di sini profile kita ganti ini teman-teman. Header kita ganti ini profilnya. Profile kita ganti data mahasiswa. Baru kita ambil di sini data apa tadi namanya? MHS ya. Oke. Jangan lupa teman-teman kita tambahin ini ya tadi ya. Udah. Kalau kita refresh, kita klik di sini muncul ya home yang ini. Home-nya ya, ini home-nya lupa. Home-nya ini kita targetnya indeks ya. Mahasiswa home. Oke, kita udah punya teman-teman. Kalau ke login ke sini dulu baru ke data mahasiswanya. Oke teman-teman, kita sudah punya fungsionalitasnya dari segala macam CRUD ya. Terus kita bikin form loginnya juga, validasinya juga, terus kita bikin nambahkan session dan segala macam. Nah sekarang kita pengen tambahin next ya, bukan sekarang. Next kita akan upload aplikasi kita ke hostingan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.